Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Sampai di mana kajian sirah terakhir kita? Nah, sampai Yaman. Setelah Yaman kemana, Pak? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu arda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah kakek beliau. Siapa kakeknya Nabi? Yaitu Nabi siapa? Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail, anak dari Ibrahim. Kita sampai di Ismail kajian terakhir kemarin. Nah, ketika Ismail ditinggal oleh Ibrahim bersama ibunya Hajar di tanah yang tidak ada penghuni, tumbuhan, rumputan, pepohonan dan manusia. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma syabbal ghulam." Ketika Ismail ini sudah beranjak dewasa, wa ta'allama al-arabiyyata minhum, dan sudah mempelajari bahasa Arab dari mereka. Siapa mereka ini? Yang datang dari negeri Yaman, suku Jurhum. Nah, anfasahum wa a'jabahum, sampai Ismail ini bisa menyaingi mereka di dalam apa? Kefasihan berbicara bahasa Arab. Nah, pada zaman itu mereka berbangga diri dengan apa? Fasihnya bahasa. Ismail belajar dari kaum yang datang dari negeri Yaman sampai berbicara bahasa Arab, bahkan melebihi mereka di dalam kefasihan. Wa ajabahum, yang membuat suku Jurhum ini takjub dengan Ismail. Artinya orang yang memiliki kecerdasan, kepandaian, ada sekian banyak kelebihan, ditambah lagi Ismail pemimpin tempat tersebut. Karena Sumur punya siapa? Sumur punya ibunya. Siapa yang mengatakan Zamzam? Zamzam adalah Hajar, berarti Zamzam punya siapa? Ibunya Ismail. Ketika datang suku Jurhum meminta izin kepada istri Ibrahim agar supaya mereka bisa tinggal di situ. Karena orang Arab mencari apa? Tempat penghidupan bagi mereka. Terlebih lagi air. Mereka bisa bercocok tanam, kemudian beternak domba, unta. Maka minta izin. Diperbolehkan oleh Hajar dengan syarat tidak memiliki sumur ini. Berarti sumur punya siapa? Dia dan anaknya. Maka Ismail merupakan pemimpin di tempat tersebut. Fazawwajuhu imra'atan minhum, sehingga mereka pun menikahkan Ismail dengan
putri kabilah tersebut. Nah, menikahkan Ismail dengan suku apa? Jurhum. Famatat ummuhu. Setelah Ismail menikah, Hajar pun wafat. Ibunya Ismail. Faja'a, yang namanya orang tua, ayah, sudah sekian lama meninggalkan buah hati, rindu yang luar biasa, kangen, pengen ketemu. Apalagi Ismail ditinggal dalam keadaan apa? Masih menyusu, balita. Artinya sekian puluh tahun ditinggal. Maka untuk pertama kalinya, ikhwani afidhakumullah, Ibrahim pun datang. Nah, untuk apa? Ziarah kepada putranya. Falam yajid Ismail. Akan tetapi Ibrahim tidak mendapatkan apa? Ismail. Fasa'ala imra'atahu. Maka Ibrahim ini bertanya kepada istrinya. Maka sang istri menjawab, kharaja yabtaghi lana. Suamiku keluar mencari nafkah. Suamiku keluar untuk menggais rizki, untuk mencukupi kebutuhan, berprofesi. Dalam riwayat yang lain, wa kana yasid. Apa pekerjaan Ismail pada saat itu? Apa profesinya? Berburu. Profesinya Ismail itu berburu. Maka istri mengatakan, yasidu lana. Ismail keluar untuk berburu binatang, bisa dijual, bisa dimakan. Fasa'ala an aishiha wa hayatihim. Namanya bapak, kemudian bertanya kepada menantunya. Menantu nggak tahu siapa dia, nggak pernah ketemu. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaan Ismail? Bagaimana kehidupan kalian sehari-harinya? Maka wanita itu mengatakan, nahnu fi syar. Kehidupan kita buruk. Wajahdin, kehidupan kita sulit. Wajiddah, kehidupan kita pahit. Wadhiq, kehidupan kita sempit. Kehidupan yang buruk, sulit, sempit, penuh dengan penderitaan. Wasyakat ilaih. Perempuan ini pun terus berbicara dan mengeluh. Maka Ibrahim berkata, idza jaa zawjik, kalau datang suamimu, akri'i alaihi salam, tolong sampaikan kepada dia salamku. Wa quli lahu, katakan kepada dia, ghayyir utbata babik, ganti palang pintumu. Perempuan nggak tahu. Faja'a Ismail, kemudian datang setelah itu Ismail, sudah nggak ketemu, nggak papasan. Wa ka'annahu anasa syai'an, sepertinya Ismail ini merasa ada sesuatu. Maka bertanya kepada istrinya, hal ja'aki ahadun, apakah ada seseorang yang mendatangi kita, masuk ke rumah ini? Apakah ada yang menjenguk anti kamu? Sang istri mengatakan, syekhun kabir, tadi ada orang tua renta, kata wa kata, keadaannya seperti ini dan seperti itu. Dia tanya kamu,
Maka saya katakan engkau keluar untuk bekerja. Wasa'ala an hay'atina wa 'aishina. Kemudian dia tanya lagi, bagaimana kehidupan kita, keadaan kita. Fa akhbartuhu, aku pun kabari apa adanya kita susah, kehidupan kita sulit, penuh dengan penderitaan. Maka Ismail sudah bisa merasakan siapa yang datang itu. Maka bertanya kepada sang istri, hal awsaqi bisyai? Apakah orang tadi mewasiatkan sesuatu kepadamu? Apakah ada pesan? Qalat na'am, ya. An aqra 'alaika salam, aku mengucapkan salam kepadamu. Wa an tughayyir utbata babik, dan kau rubah palang pintumu. Kata siapa ini? Sang istri. Maka Ismail mengatakan, dzaka abi, itu bapakku. Baru pertama kali datang semenjak ditinggal bayi. Dzaka abi, itu ibu, itu bapakku. Wa amarani bi an ufariqaki, wasiatnya, pesannya untuk menceraikan kamu, alhiqi bi ahlik. Kalau gitu, ayo. Nah, kalau zaman kita, siapkan kopernya, pulang ke rumah keluarga. Fatallaqa, maka diceraikan oleh Ismail. Fatazawwaja imra'atan minhum ukhra. Tak lama setelah itu Ismail pun menikah dengan wanita yang lain, sama-sama dari suku apa? Jurhum. Akan disebutkan di dalam literatur yang lain. Kalau ini yang kita bahas hadis dalam Sahih Bukhari, disebutkan oleh ahli sirah, perempuan ini merupakan putri dari Mudhadah ibn Amr. Putri dari Mudhadah ibn Amr. Mudhadah ini merupakan kabir Jurhum, penggedenya suku itu, Sayyidul Qaum, kepala qabilah. Artinya yang paling tinggi, orang yang dihormati, dijadikan rujukan. Kaumnya taat kepada orang ini, gak main-main. Zaman kita mungkin putri apa? Raja. Nah, maka menikah dengan putri dari Mudhadah ibnu Amr, panglima kaumnya. Falabitha masya, jalan beberapa waktu. Yang pertama kali enggak ketemu dengan anaknya. Faja'a Ibrahim, untuk kedua kali Ibrahim pun datang. Liyutali'a tarikatahu, untuk mengecek warisannya. Warisan Ibrahim siapa? Ya Ismail, anak pertama, buah hati. Diberi anak sudah tua renta, nggak pernah ketemu. Fasa'ala imra'atahu, nggak dapat Ismail, bertanya kepada wanita yang kedua. Dia lihat ini bukan yang pertama, berarti diikuti omongannya. Nah, maka wanita itu pun mengucapkan, kharaja yabtaghi lana, Ismail keluar untuk mencari rezeki, nggak tahu kapan pulang. Fasa'ala an aishatihim wa ayatihim, kembali Ibrahim bertanya mengenai keadaan mereka, kehidupannya, keseharian. Maka wanita itu mengucapkan, nahnu bi khairin wasa', kita berada di atas kebaikan, kelapangan, kecukupan. Wa athnat 'ala Allah. Wanita ini pun memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya
bersyukur. Nahnu bi khairin wa sa'a wa athnat 'ala Allah, kita enak, hidupnya lapang, Masya Allah, nyaman, tentram, nikmat. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nah, Ibrahim pun mengatakan, "Fama ta'amukum?" Apa makanan kalian? Karena Ibrahim datang dari negeri apa? Syam, datang dari Filistin, Palestina. Apa makanan kalian? Istrinya mengatakan, "Al-lahm, makanan kita daging." Masya Allah. "Fama syarabukum?" Apa minuman kamu? Qalat al-ma, minuman kita air. Maka Nabi Ibrahim berkata, "Allahumma barik lahum fit ta'ami wal ma'." Ya Allah, kasih berkah pada makanan dan minuman mereka. Ini doa berkah Ibrahim kepada Ismail, keluarga dan anak keturunannya. Diberikan berkah makanan, daging, diberikan berkah minuman dan air. Diberikan kecukupan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walam yakun yawma idzin hab." Padahal mereka enggak punya sebiji gandum. Walam yakun yawma idzin hab, padahal mereka enggak punya sebiji gandum. Berarti apa? Pas-pasan. Maka Ibrahim berkata, "Idza jaa zauji," kalau datang suamimu, aqri'i alaihi salam, sampaikan salam kepadanya, wa quli lahu tsabbit udbat babik, sampaikan kepada dia, kokohkan palang pintumu. Faja'a Ismail wa anasa syai'an, datang Ismail seolah-olah merasa ada sesuatu di rumahnya, kayaknya baru datang seseorang. Ditanya kepada istrinya, "Ya, tadi ada orang tua hasanul hay'ah, penampilannya baik, bagus. Tanya mengenai engkau, aku katakan dia keluar. Suamiku mencari rezeki. Tanya kehidupan kita, aku sampaikan kita alhamdulillah berada di atas kebaikan, nikmat. Hal awsaki bi syai', apakah orang tua tadi memberikan wasiat kepadamu? Ada pesan khusus?" Qalat na'am, ya. Dia mengucapkan salam kepadamu dan mengatakan, "Tsabbit udbata babik," pertahankan palang pintumu. Maka Ismail mengatakan, "Dzaka abi." Itu adalah bapakku, wa antil udbah, dan palang pintunya adalah kamu. Wa amarani bi an umsikaki, merintahkan kepadaku untuk apa? Memelihara, menjaga, mempertahankan dirimu. Maka ikhwani afizakumullah, dari sirah ini, kisah ini mengenai kakeknya Ismail, kakeknya Nabi SAW, yaitu Ismail, dari hadis Nabi SAW, kenapa kok wanita disebut dengan palang pintu? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, muwafaqatan bisifatiha, ini sesuai dengan sifatnya wanita. Fi hifdzil bab, karena perempuan itu menjaga pintu apa? Rumahnya, jangan sembarangan orang masuk. Wassaun ma bidakhiliha, perempuan merupakan palang pintu untuk menjaga isi di dalamnya. Menjaga apa?
Suami mungkin punya uang, suami mungkin punya harta, suami mungkin punya perhiasan bagi istrinya. Begitu pula suami mungkin punya anak laki-laki, perempuan. Tanggung jawab amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh sebab itu wanita diberikan dengan kiasan ini, utbatul bab, palang pintu. Dan Ibrahim berusaha untuk menjenguk anaknya sebanyak 4 kali. 2 nggak dapat, 2-nya bertemu. Pada kisah 2 wanita ini, ikhwani afizakumullah, menjelaskan kepada kita 2 karakter perempuan. Pertama dihindari, yang kedua merupakan wanita solehah. Wanita yang pertama yang tidak keluar dari mulutnya kecuali ucapan-ucapan kotor, nggak enak, perkataannya selalu negatif. Ini bukan wanita yang baik, dikhawatirkan penghuni api neraka. Karena sifat yang sudah disebutkan tadi, perempuan yang bukan soleha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, ra'aitun nar, aku pernah melihat neraka. Dan aku tidak pernah melihat pemandangan seperti itu. Wa ra'aitu aktsara ahliha nisa. Aku melihat kebanyakan, mayoritas penghuninya, penduduk api neraka dari kalangan perempuan. Apa sebabnya? Di antaranya sifat ini yang melekat pada mereka. Kecuali wanita-wanita yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah, petunjuk. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah, kata Jabir, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-Id. Aku dahulu pernah ikut salat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman beliau. Fabada'a bis salat qabla al-khutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat sebelum khutbah. Salat dulu baru setelah itu apa? Khutbah. Bila adzanin wala iqamah, tanpa adanya azan, tanpa adanya iqamah. Itu sunnahnya salat Id. Enggak seperti salat apa? 5 waktu, sholat id nggak ada iqamat, nggak ada adzan. Sholat terlebih dahulu, khutbah berikutnya. Berbeda dengan apa? Jumat. Thumma qama muttaki'an ala Bilal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri bersandar kepada Bilal. Wa amara an-nas bi taqwallah wa hatha ala ta'atihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan semangat kepada mereka untuk menjalankan ketaatan. Wa wa'adha an-nas wa dzakkarahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wejangan kepada yang hadir dan memberikan kepada mereka petuah, peringatan. Tiba-tiba setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari khutbahnya, fa'ata 'ala nisa, beliau mendatangi para wanita yang hadir. Di hadapan mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaman dulu enggak ada mikrofon. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kaum laki-laki dan memberikan nasihat kepada apa? Kaum wanita. Nabi mendatangi mereka. Wa wa'adhahunna wa dzakkarahun, memberikan wejangan, peringatan. Di antara yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai kaum wanita, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berinfak. Keluarkan hak Allah Subhanahu wa taala pada harta-harta yang kalian miliki. Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam, karena mayoritas di antara kalian menjadi bahan bakarnya api neraka. Kayu bakarnya jahannam adalah an-nisa, kaum wanita. Faqamatil mar'atu min sittatin nisa.
Tiba-tiba ada seorang perempuan berdiri di tengah-tengah saf wanita. Di tengah-tengah mereka ada perempuan yang berdiri dan nyeletuk berkata, "Lima ya Rasulullah." Kenapa? Kok bisa? Apa sebabnya? Kami ini menjadi apa? Bahan bakarnya api neraka. Nabi SAW menyebutkan 2 poin. Li'annakunna tukthirna syakat, karena kalian merupakan manusia yang banyak mengeluh. Keluhan demi keluhan, gak ada habisnya. Dikasih perak minta emas, dikasih cincin minta gelang, dikasih gelang minta apa? Kalung. Ada Avanza minta Innova, ada Innova minta Pajero, ada Pajero minta Alphard. Setelah itu minta apa? L300 pickup. Ini perempuan, ini wanita. Li'annakunna tukthirna syakat, kalian merupakan manusia yang banyak mengeluh. Wa takfurnal ashir, yang kedua mengkufuri suami. Enggak kufur kepada Allah, enggak kufur kepada Rasulnya, kufur kepada suami. Sekian lamanya suami sudah berbuat baik, Masya Allah, sandang pangan papan dipepeki di rumah, transportasi ada, sakit diantar, pulsa nggak pernah kurang. Apalagi zaman sekarang, data internet sebelum waktunya sudah diisi. Kurang apa? Masya Allah. Tapi kalau suami melakukan satu kesalahan, kalau apa? Kalau pun salah. Kadang-kadang suami nggak salah, dihukumi apa? Salah, bisa anggap salah. Kalau seandainya suami melakukan satu kesalahan saja, ma fa'ala khairan qat, seolah-olah tidak pernah melakukan kebaikan sebelumnya. Satu kesalahan melebur apa yang sudah diberikan. Li'annakunna tukthirna syakat wa takfurna al-ashir, karena kalian wanita yang banyak mengeluh dan kufur kepada suami. Maka mereka langsung, ikhwani hafizakumullah, melemparkan perhiasannya. Ada yang melemparkan anting, kesurban Bilal yang sudah dihamparkan. Ada yang melemparkan cincin atas apa yang mereka punya. Langsung mengikuti petunjuk Nabi SAW. Inilah sifat wanita. Kebanyakan di antara mereka ini mengeluh. Gak punya sifat apa? Qanaah. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, kata para ulama, dan ini juga merupakan pepatah Arab, la tuzawwij minan nisa'i sittatun, jangan kalian nikahi 6 wanita. Kalau kita cuma belajar sirah saja ya enggak banyak ngambil manfaat kalau enggak kita keluarkan intisarinya. Ini bagian daripada sirah. Kita ambil pelajaran dari kisahnya siapa? Ismail. Kita belum masuk kepada Nabi SAW, ini masih muqaddimah, bahas kakeknya dulu. Nah, kata pepatah Arab apa? La tuzawwij minan nisa'i, jangan kalian menikahi 6 wanita. Yang pertama annana, yang kedua mannana, yang ketiga hannana. Ini bahasa Arab, beda satu huruf beda makna. Yang pertama annana pakai hamzah, yang kedua mannana pakai mim, setelahnya sama. Dan yang ketiga hannana pakai ha. Yang pertama annana,
Wanita yang suka mengadu, ya tadi, mengeluh. Wanita yang seperti ini ibarat perempuan yang selalu membalut kepalanya dengan perban. Keluhan demi keluhan. Gak pernah puas. Seperti wanita yang membalut kepalanya dengan apa? Perban. Kalau suami dapat perempuan seperti ini, ya layaknya dapat wanita yang sakit atau pura-pura sakit. Nggak ada kebaikan buat suami. Ini yang pertama. Yang kedua, mannanah. Wanita yang selalu diundat-undat kebaikannya, disebut-sebut kebaikannya. Sayang, saya ini ngerjakan itu semua buat kamu. Ngepel, nyapu rumah, kora-kora, bersihkan piring, cuci baju, goreng terasi. Ya, terus siapa itu pekerjaan mereka? Masa suami yang gulak sambel? Rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki pemimpin bagi kaum wanita. Terkadang membantu mereka. Wanita, laki-laki rata-rata keluar untuk mencari rezeki. Ini yang kedua, undat-undat. Tanda adanya apa? Ria. Selalu menyebut-nyebutkan kebaikannya. Yang ketiga, hannanah. Wanita yang merindukan suami orang lain. Enggak boleh. Wanita yang merindukan apa? Suami orang lain. Mas, enak ya, Pak Bejo tetangga kita, tiap pagi istrinya ditulang. Waduh, kalau mau naik mobil pintunya dibuka sama suaminya terlebih dahulu. Pengen aku kayak dia. Kira-kira ini hati suami panas sama tidak panas? Hah? Kalau tidak panas berarti tidak cinta sama istrinya. Ini yang ketiga, hannanah, yang merindukan suami orang lain. Alhamdulillah dia punya suaminya. Kekurangan-kekurangannya disampaikan, diperbaiki. Kemudian yang keempat, haddaqah, tajam matanya untuk dilihat satu persatu, kecil dan besarnya diteliti. Kurang terus, beli ini. Cukup, alhamdulillah. Tapi itu over, berlebihan. Kalau bahasa kita ini wanita yang boros dan konsumtif. Kalau bahasanya anak-anak muda cewek, materi. Haddaku tajam. Kalau yang tiga tadi, ikhwani afidhakumullah, menguras emosi suami. Yang ketiga. Yang keempat ini menguras apanya suami? Kantongnya suami. Yang kelima, barakah. Artinya barakah ini apa? Mengkilap. Apa maksudnya mengkilap? Wanita yang kerjaannya tiap hari mengkilaukan wajahnya. Mengkilaukan wajahnya 24 jam kalau enggak maksimalnya. Dijaga, iya. Yang dimaksud di sini over, berlebih-lebihan. Dijaga, harus bersolek kepada suami, ibadah. Tapi jangan hulu melampaui batas sampai pada tingkatan apa? Merubah, menjaga bagus. Jangan dirubah.
Pengen kayak orang Arab, hidungnya dimancungin, sobek di bawahnya sini. Nggak tahu ya apa caranya. Matanya, nggak tahu dia apa, jahit supaya kelihatan kayak orang Barat. Matanya apa? Blok, blok. Ya, belolok atau blok, ya situ. Sehingga dirubah dari bentuk aslinya. Menjaga bagus, bersolek baik, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau sudah berlebih-lebihan, akhirnya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala diterjang. Kata sahabat Ibnu Abbas, kana nisa'una yahtadhibna lailan. Istri-istri kita nih tiap malam pakai pewarna kuku. Siapa yang berbicara? Sahabat Ibnu Abbas. Fa idza asbahna fatahna wa tawadda'na wa shallaina, kata Ibnu Abbas. Kalau sudah pagi, mereka hilangkan pewarna kuku itu. Mereka wudu dan mereka salat. Wa tadhabna, setelah salat mereka warnai lagi kukunya. Fa ahsanna khidaban, kata Ibnu Abbas. Wanita-wanita kami, mereka adalah orang yang paling ahli merawat kukunya, mewarnai kukunya. Wala yamna' minas salat, dan itu tidak menghalangi mereka untuk mengerjakan salat. Dengan pacar, dengan henna. Tujuannya untuk siapa? Bukan untuk orang lain. Untuk suami, pemimpin, raja dia dalam rumahnya. Ini ibadah, bagian daripada ibadah. Bahkan termasuk salah satu ciri istri salihah, Nabi SAW bertanya, ayyun nisa khair, wanita mana yang baik? Allazi tasuruhu idza nazar, yang menyenangkan mata suami ketika melihatnya. Masya Allah, suami senang, ngerawat, bersih, datang itu indah, senang dengan akhlaknya. Gak cuma hanya penampilan saja. Fisik itu bukan apa? Faktor utama. Senang melihat adabnya, tutur katanya, senang melihat akidahnya, keyakinannya, semangatnya dalam beribadah. Wa tuti'uhu fima amar, taat ketika diperintahkan, gak suka bantah. Wala tukhalifuhu fi maliha wa nafsiha bima yakrah, tidak menyelisihi suami di dalam pakaian. Kadang suami enggak suka istri pakai ini, ya jangan dipakai. Selagi apa? Dalam koridor syariat. Jangan menyelisih suami dalam perkara pakaian dan harta yang suami enggak mau. Ini ciri-ciri apa? Wanita solehah, berhias. Jangan apa? Over, berlebih-lebihan. Kalau sudah seperti ini, mushaf nggak dipegang. Yang dipegang apa? Krem subuh, krem duha, krem siang, krem sore, krem maghrib, krem isya, kayak sholat 5 waktu. Mushaf nggak dipegang. Masya Allah. Alhamdulillah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala fisik yang baik. Tinggal sekarang apa? Ininya diperbaiki. Hatinya diperbaiki. Alhamdulillah dijaga bagus. Jangan sampai ada flek barangkali yang membuat suaminya nanti kurang nyaman. Dijaga, tapi jangan berlebih-lebihan. Sudah tadi selesai 6. Kurang 1. Masya Allah. Yang terakhir syadaqah, wanita yang lebar mulutnya. Maksudnya apa? Lebar mulutnya bukan panjang. Lebar mulutnya apa? Banyak bicara. Bicara terus, tak ada berhentinya. Sebelum tidur sampai busa yang keluar. Bangun tidur ngomel. Wanita yang apa? Banyak bicara. Nah.
Maka dari yang pertama ini ikhwani afizakumullah, pelajaran bahwasanya wanita yang buruk adalah wanita yang sering mengeluh. Sebaliknya, wanita salihah adalah yang memiliki sifat qanaah, legowo, bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Yang tidak bersyukur kepada sesuatu yang sedikit tidak akan mampu bersyukur kepada sesuatu yang banyak. Akhirnya serba kurang. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara, bukan kita. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Yang enggak bersyukur kepada sesuatu yang sedikit, mustahil sudah. Enggak akan bisa bersyukur kepada sesuatu yang banyak. Oleh sebab itu Nabi memberikan kita resep. Rasulullah kalau menyebutkan penyakit dikasih obatnya. Apa obatnya? Nabi SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada yang apa? Di bawah kita. Wala tanzuru ila man fawqakum, jangan lihat atasnya. Di atas langit masih ada apa? Langit. Fa innahu ajdar an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Yang demikian itu membuat kita tidak mudah untuk meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara apa ini? Dunia. Walhamdulillah. Kita bisa makan, apalagi zaman pandemi. Kita ya walaupun dalam keadaan sulit, tapi nggak sampai meminta-minta. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat yang lain, ada yang sudah mencuri, merampok, bahkan mungkin menjual agamanya demi satu dus hidup. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara apa ini? Dunia, lihat yang paling bawah. Kalau melihat yang lebih atas, enggak ada habisnya, enggak ada selesainya. Tapi kalau di dalam perkara ibadah, di dalam perkara akhirat, lihat yang mana? Yang lebih atas. Yang paling semangat datang ke masjid. Saya harus lebih bisa. Maka berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Bersegeralah, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Nah, oleh sebab itu ikhwani afizakumullah, koridor ya, timbangan nikmatnya seseorang. Nabi SAW pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sarbihi." Yang dia merasa aman di pagi hari. Merasa aman. Mu'afa fi jasadih, sehat jasadnya, wal afiat. Wa indahu qutu yaumihi, dia punya kebutuhan pokoknya. Bukan untuk 2-3 tahun lagi, pada hari itu saja ada dia kebutuhan pokok. Apa sabda Nabi SAW? Faka'annama huyizat dunya bihadzafiriha. Dia telah mendapatkan dunia dan seisinya. Merasa aman di pagi harinya. Coba Anda lihat negeri-negeri yang berkecamuk perang. Tidur saja nggak bisa. Mau keluar takut. Jangan-jangan roket datang. Hancur lebur rumahnya, wafat anak dan istrinya. Perang di Yaman, perang di Syria, perang di Irak, perang di Afghanistan. Kita di Indonesia alhamdulillah aman. Ini nikmat ikhwani afizakumullah, tidak bisa merasakannya kecuali kalau sudah nikmat itu dicabut, baru kita bisa merasakan. Kita di Yaman dahulu
Sungguh nikmatnya negeri Indonesia. Nikmat sekali. Negeri yang tidak pernah lepas dari pertempuran dan pertumpahan darah. Pada saat itu. Kemudian diberikan kesehatan pada jasadnya. Coba kita lihat. Umat manusia yang satu organ tubuhnya saja cacat. Butuh seminggu 2 kali. Untuk apa? Cuci darah. Harus punya semangat. Jalan pagi pulang sore. Setelah pulang cuci darah biasanya enggak jangkep. Pusing. Diajak bicara enggak nyambung. Dia lakukan itu seminggu 2 kali. Belum lagi apa? Biayanya. Nabi SAW hak mengatakan yang sehat jasadnya dan punya bahan pokok bisa dimasak, bisa dimakan dia, istri, anak-anaknya, maka ibarat manusia yang telah diberikan dunia dan seisinya. Maka dari kisah sekelumit sirah ini ikhwani afizakumullah mengajarkan kepada kita sifat qanaah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi daripada kita sifat suka mengeluh, sifat suka mengadu, sifat kurang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari istri yang solihah ini ikhwani hafizakumullah, Ismail dikaruniai 12 anak. Dari putri Mudhadah ibnu Amr, Ismail dikaruniai 12 anak. Di antara 12 ini ada yang bernama Nabit. Dari Nabit inilah memiliki anak cucu, salah satunya bernama Adnan yang merupakan apa? Kakek ke-21 Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari wanita salehah ini Ismail memiliki 12 anak, yang ke-12-nya ini akan menjadi qabilah-qabilah. Kepada nama 12 ini dinisbatkan suku-suku tersebut, bahkan menyebar seantero Hijaz. Ada yang ke sebelah utara, ada yang ke sebelah selatan, ada yang ke sebelah timur dan barat. Di antaranya ada yang mereka keluar dari Mekkah sekitar Ka'bah sehingga mereka tinggal di kota Madinah. Dari 12 itu yang bernama Nabit tetap tinggal di sekitar Zamzam, yang dari Nabit ini akan lahir nanti Sayyidu waladi bani Adam, pemimpin manusia, Rasul terbaik, penutup para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.